Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan para akhwati fillah, saudariku yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengawali majelis ilmu ini, kita tentu harus banyak bersyukur padanya, senantiasa menata hati dan memaksa jiwa kita untuk menjadi hambanya yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan. Karena apa yang kita terima, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih banyak dari apa yang belum kita terima dengan keinginan kita. Padahal Allah Maha tahu apa saja yang dibutuhkan hambanya. Di antara kesyukuran itu adalah nikmat umur yang Allah sampaikan hari Ahad ini, Ahad kedua yang kita jalani di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga saja bukan Ahad yang terakhir, karena kematian itu bukan mungkin, tapi sesuatu yang pasti akan kita temui. Semoga masih ada kesempatan di saat timbangan ilmu kita terbatas, timbangan amal kita juga sangat terbatas. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini, kemudian Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya, sehingga akhir kehidupan kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pikir tadi karena ini bulan puasa pesertanya sedikit, karena motor yang nampak sama saya 2 unit saja. Rupanya sembunyi situ motor, cari tempat yang teduh. Memang ibu-ibu tuh hebat, wanita itu semuanya bisa. Termasuk wanita sekarang tuh pandai cari uang. Jadi di mana ditaruh suaminya tahu dia letaknya itu. Cuman kalau sudah dapat tuh, sudah dapat susah keluarnya. Susah keluarnya. Ya. Nah, mengawali tema utama dan keajaiban sedekah. Kenapa ini penting? Karena amalan inti Nabi selain berpuasa dan qiyam, saum dan siam, Nabi itu bulan puasa itu banyak sekali sedekahnya. Ibu-ibu semuanya dan akhwati fillah, menjadi kurikulum inti Rasulullah menjalankan ibadah puasa ini. Nah, sebelum kita membahas keajaiban dan keutamaan sedekah dan beberapa testimoninya, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi ya. Ini minta maaf nih sebelumnya ya, tidak ada maksud yang lain ya. Ini kan kata Rasul, bukan kata Abi Yudi. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah, karena aku paling banyak menemui kalian di neraka. Saya minta maaf sebelumnya. Insya Allah hadis ini sahih. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah, karena aku banyak menemui perempuan itu penghuni neraka. Tapi ibu-ibu jangan kemudian pesimis gitu. Ya udahlah, transgender aja lah, ganti laki-laki aja gitu. Tidak boleh, tambah masuk neraka itu. Ya. Nah, tapi kan
motivasi ini boleh, ya harus. Cuman saya mau sedekah, saya aja susah. Sekarang dirubah, biar senang sedekah, bukan nunggu senang dulu baru sedekah. Asalkan secara fikih ibu paham, Bu, sedekah itu tidak hanya berupa uang. Karena Ustadz Adi Hidayat juga pernah jelaskan, wa kullu ma'rufin sedekah. Diambil sabda Nabi, setiap kebaikan itu sedekah. Nih ya. Ini maaf ini, sekali lagi ini bukan tabu ya. Ya. Coba ini. Inna bikulli tasbihati sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Subhanallah, subhanallah. Ngadon kue, subhanallah. Masak gulai, subhanallah. Nyapu rumah, subhanallah. Ngepel, subhanallah. Marahkan suami, subhanallah. Tapi jangan sampai orang nanya alamat, di mana blok ini, Bu? Subhanallah. Nah, gitu juga. Tanyakan, itu juga sedekah, nunjukin jalan orang itu. Jadi Kak, Google Map tuh banyak pahalanya tuh. Tapi saya nggak pernah bertemu wanita itu, hanya dengar suaranya saja. Ya, banyak itu pahalanya kalau dia manusia. Cuman kan dia mesin kan, teknologi. Ya, menunjukkan alamat orang itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbir itu sedekah. Allahu Akbar. Biar ibu semangat ya, yang hadir ini. Kewajiban ke pasar tuh suami, yang masak tuh suami. Kata guru saya, Dr. Mawardi Saleh, ahli usul fiqh, S1, S2, S3 nya Madinah, ngigau aja pakai bahasa Arab. Bahkan yang menyuapkan ke dalam mulut istri itu suami. Hebat ini ibu-ibu itu, tinggal beres. Coba Bu, takbir, semangat, dengar nggak ya? Allahu Akbar. Cuman tugas ibu satu aja, patuh sama suami. Disuruh ke pasar, ke pasar. Disuruh masak, masak. Suruhkan bersihkan rumah, bersihkan rumah. Sekarang saya ulang, takbir Bu, takbir. Masih semangat. Saya khawatir yang pertama semangat, yang kedua nggak semangat. Ya, baik. Takbir sedekah, wa kulli tahmid sedekah, dan tahmid juga adalah sedekah. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Nah ini maaf ya, tidak ada maksud lain. Kemudian wa fi bu'i ahidukum sadaqah, dan hubungan suami istri dalam tanda kutip hubungan intim itu adalah sedekah. Ini suami ibu harus paham, ibu juga harus paham. Ibu boleh lelah, tapi kalau suami ya minta dilayani, banyak perempuan tuh nolak tuh, sehingga jadi konflik. Itu nggak usah dibahas, Abi. Perlu saya bahas, itu ibadah, itu sedekah. Tapi jangan sampai suami ibu sedekah yuk deh, tarawihnya ndak gitu, sedekah aja terus, ya. Uangnya nggak keluar, infaknya nggak begitu. Tasbih juga, tahlil juga, tahmid juga, takbir juga. Bagaimana hubungan yang halal tadi juga, tapi infak dengan materi juga. Kira-kira sedekah itu susah apa mudah? Tolong bantu saya jawabnya. Sedekah itu susah apa mudah? Sekali lagi ya, wahai wanita, bersedekahlah, karena aku paling banyak melihat kalian penghuni neraka. Berarti ibu banyakin aja tasbihnya, banyakin tahlilnya, takbirnya, layanin suaminya. Kurang nih sedekah itu contohnya, buang duri di jalan, senyum sedekah nggak? Ahwat, jaga toko, jilbabnya besar, tapi wajahnya kasar. Mungkin dia nggak pernah tahu ini dalilnya. Ya, sedekah itu juga senyum terhadap saudaramu. Harusnya kalau kita sudah ngaji ini, akhlak kita semakin jelek apa semakin baik? Salah satu akhlak yang baik tertanda apa? Ramah, senyum, sopan, cakapnya baik, nggak ketus jadi awat itu.
Bu, ibu sudah berbuat baik, tapi kadang bibir kita nggak baik. Kadang bibir kita ini harus dilatih menjaganya. Ya. Belum sempat suami duduk di rumah ini, ya, dia terus ngomong, pop 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 pop. Nggak dikasih itu bernapas suami. Kata ustadz yang pernah ceramah, kenapa sih ibu-ibu kalau datang ke tempat takziah yang ditutup tisu itu mulutnya? Ustadz itu yang jelasin, nggak saya. Mulutnya ditutup. Jam berapa meninggal? Kata ustadz itu, katanya nih, karena perempuan itu banyak salah di mulut, maka yang ditutup tuh mulutnya. Nih maaf ya bu, kalau bapak-bapak nangis juga, yang ditutup sama tisu tuh matanya. Jam berapa meninggal? Karena banyak dosa di mata. Kayaknya ini sepele kak, tapi setelah saya renungi, iya juga, saya laki-laki, banyak salah saya di mata ini. Dan saya juga punya istri, bukan nyalahkan istri. Banyak juga perempuan itu yang tidak pandai menjaga lisannya. Contoh kan pernah saya bahaskan, wafaknya Khadijah binti Khuwailid sekaligus sedekahnya wanita penghuni surga. Satu di antaranya Khadijah, yang kedua Zainab. Itu ahlu sedekah. Khadijah tuh kalau pulang Rasul dingin ngeselimut, nggak ada komen-komen gitu. Kalau sakit kepala langsung pijitin tuh, nggak ada komen-komen. Ibu-ibu di sini gimana? Kalau suaminya pulang taraweh minta pijitin tuh, sakit kepala aku deh, aku dari tadi siang mau. Aku nih capek, tahu nggak? Ngepel semuanya aku, bahkan aku turut bantu cari uang. Coba bu, panjang jadinya. Kenapa nggak langsung pijitin aja gitu? Kenapa harus komen-komen dengan bibir-bibir itu? Ini minta maaf. Ya. Jadi mudah sedekah itu, selama kita memahami sedekah itu tidak hanya uang semata, tidak hanya materi. Sekarang testimoni sedekah sebelum keutamaannya, keajaiban. Saya dulu pernah lihat podcastnya Ari Untung sama seorang laki-laki, ya, yang sudah menikah, tapi dia cerita waktu itu dia belum punya anak. Maaf ya,
terus membantah aja, itu bahaya. Apa nggak boleh? Boleh. Cuman lihat momennya, ya. Dan hati lembut itu akan lebih banyak nurutnya. Ya, selama suami itu menyuruh pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ya, bukan karena tas. Itu ada tuh hampir bercerai, kalau nggak salah emang bercerai. Gara-gara tas. Suaminya dinas ke luar negeri, minta pesan merek A, yang dibeli merek B. Selisihnya mungkin sekitar 5 juta lah. Sama-sama mahal. Mungkin yang satu 100 juta, yang satu 85 juta atau 95 juta. Itu istrinya marah, Bu. Ngomel, cet. Ya. Nah, kalau begitu kan repot kita tuh punya pasangan hidup itu. Ya. Keras hatinya. Tapi kalau musas ini daripada beli tas 100 juta, mendingan duit yang ada itu saya sumbangkan ke musas untuk membuat panti asuhan khusus anak-anak yatim duafa. Hebatnya. Mungkin anak yatimnya yang perempuan ditinggalkan bapaknya, lebih khusus lagi. Hebat ini musas, ya. Nah, ini orientasinya harus diluruskan. Kenapa orang jadi nggak sedekah infak? Gara-gara gaya hidupnya berubah, lebih cenderung hedonisme. Ya, ada harga tas 100 juta, betul Bu ya? Baik. Tapi saya lihat tas ibu di depan ini nggak ada yang 100 juta ini. Ini tas-tas hadiah belanja, nampak. Ibu nggak apa-apa Bu, nggak usah malu. Tapi sedekah ibu luar biasa, ya kan? Aneh itu kan, ada orang kaya tinggal di Masjid Akhyar, itu nama masjidnya ya. Kaya dia, sudah dibagi berapa per malam untuk taraweh, imamnya, bilalnya, kemudian ya macam-macam lah, dapat 500.000 per malam. Dia kaya, dia nggak ikutan, dia sholat di situ. Itu maknanya Kak, sholatnya, ibadahnya dibiayai oleh orang lain. Beli tas sanggup puluhan juta. Untuk urusan ini di ibadahnya dibiayai oleh orang lain. Jadi kita harus benar-benar luruskan niat kita. Nah, maka hadis ini, iza aradta talbina qalbika fa'at'imi miskin wamsah ala ra'sil yatim. Jika kamu ingin melembutkan hatimu, enggak ada dendam, pemaaf, ya, lapang dada, marah juga, habis itu cair lagi, gitu, ya kan? Maka berilah makan fakir miskin dan usaplah, sayangilah anak yatim. Sedekah terbaik itu Bu. Tapi saya perlu ingatkan bapak-bapak ya, khususnya suami ibu, yang diusap itu kepala anak yatim, bukan emak anak ini. Kadang bapak ini salah-salah pula ya. Jadi sedekah bisa menyembuhkan penyakit fisik maupun non fisik. Sedekah. Ibu ada yang tinggal di perumahan? Ada yang tinggal di perumahan? Ya. Kalau tetangga beli mobil baru, sakit nggak hati ibu? Alhamdulillah. Kalau tetangga renovasi rumah, sakit nggak hatinya? Kenapa? Karena ibu sudah menyayangi anak yatim, menyantuni fakir miskin. Masya Allah, ini terapinya. Ini terapinya. Jangan kira bab dengki ini hanya orang ammah ya. Saya minta maaf ini. Imam dengan imam kalau nggak jaga diri bisa dengki, betul? Ustadz sama ustadz kalau nggak jaga hati bisa juga itu. Kalau kita dakwahnya yang kita besarkan bukan diri kita Bu, doakan saya. Yang kita besarkan Allah. Kalau kita nanti orang tahu itu ya atas izin Allah. Yang kita besarkan Allah. Musas ini bukan karena kita ingin dianggap terkenal nih pengurusnya, enggak. Justru kita mengenalkan Allah di hati kaum muslimah akhir zaman ini, mengenalkan kebenaran Rasul, pasangan hidup Rasul, keluarga Nabi,
lalu meminimalisir perceraian terjadi di akhir zaman ini. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum, Bu? Satu hari orang datang ke Parit Indah sana, belok kiri pengadilan agama. Itu gugat cerainya sehari 30 berkasnya. Waktu Covid 60. Tapi dengan kajian rumah tangga sakinah mawadah warahmah, Musas punya satu program khusus kajiannya, namanya Wonderful Family. Saya kalau diminta narasumbernya sekali-sekali juga boleh, khusus ngaji sakinah mawadah warahmah. Dengan itu subhanallah, Musas telah menyelamatkan dari orang-orang yang akan bercerai tidak jadi bercerai. Saya juga konsultan keluarga Samara, Kak. Begitu orang datang, Abi katanya konsultan keluarga Samara ya, sakinah mawadah warahmah ya? Bukan Samara maksudnya sakinah mawadah warahmah. Sini mau saya ceramai ya. Jadi Samara sama saya siap-siap sama-sama kena marah. Suami tidak sholat berjamaah. Suami ibu tuh harus, apalagi subuh berjamaah ke masjid, harus akrab sama Al-Quran. Susah-susah hidup kita kalau subuh Quran ya, akhlak baik. Kan tadi sepakat setiap kebaikan itu sedekah, pasti Allah mudahkan hidup kita, jalan hidup kita, jalan orang takwa. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Berpuasa ini agar takwa, dan takwa itu satu kemudahan kunci agar kita betul-betul bisa diberikan kemudahan dalam menjalankan hidup ini. Itu program Musas ya. Dan kalau pasangan ini bervisi surga, ingin satu keluarga masuk surga, suami ahlu sedekah, istri juga ahlu sedekah, jangan halang-halangin. Ini secara historis ya, Umar mendahului. Kata ulama ini perang Tabuk, wallahu a'lam. Saya akan menyedekahkan separuh harta yang saya miliki ya Rasul. Umar merasa sudah menjadi pemenang. Enggak lama disusul oleh Abu Bakar. Apa yang kau sedekahkan wahai sahabatku? Abu Bakar yang rendah hati. Ya Bu ya. Kata Abu Bakar lembut aja. Aku akan menyedekahkan seluruh harta yang kau miliki ya Rasul. Kaget Umar. Lalu apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah dan Rasulnya. Keyakinan dia Allah akan menggantinya. Kan mana qasadaqatu min mal. Sedekah itu enggak ngurangi harta. Itu juga keutamaan sedekah yang kedua, di samping menyembuhkan penyakit. Hebat. Kira-kira kalau suami ibu nanti malam pulang tarawih, Bu, bilang begitu, ibu siap nggak? Dek, berapa tabungan kita, Dek? Ada Bang, 10 juta. Rencana mau pulang kampung kan, mudik nih tahun ini. Gini. Besok pagi cairin ya, supaya finishing masjid akhir itu kita selesaikan. Atau dukung pesantren kilatnya Musas dengan donasi pada anak yatim. 10 juta tuh kasih aja semuanya. Kata suami ibu, kakak. Lalu suami ibu kakak bilang, lalu apa yang abang tinggalkan buat kami, Bang? Lalu suami ibu jawab, Allah dan Rasulnya. Saya yakin ibu besok pagi pulang kampung duluan. Karena ibu bukan Khadijah dan Zainab. Kita perlu proses belajar iman ini, bukan mudah. Kenapa orang yakin kalau man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ughfirallahu ma qaddama min dzambi? Dengan puasa Allah akan balas, Allah ampuni dosanya, Allah berikan pahala, yakin, maka puasa. Kenapa orang mengqoma ramadanan imanan, malamnya salat malam, yakin dia Allah akan menggantinya dengan ampunan dosa dan kemudian pahala yang berlipat ganda. Tapi begitu sedekah, tidak semua orang yakin. Ayat yang paling panjang, yang paling banyak dalam Al-Quran, ayat puasa apa ayat infak? Tolong bantu cari di Al-Quran digital kan ada kan? Klik puasa keluar ayat, klik infak keluar ayat. Coba ya kita tes ya. Saya nggak ada infokus nih ya, saya hanya sebutkan saja. Coba bantu hitung ya Kak, benar nggak ini
ayat infak lebih banyak daripada ayat puasa. Bahkan orang kalau dihidupkan lagi minta sedekah apa puasa? Fasadaqa wa aku minas sholihin. Kalau orang ditunda kematiannya bukan minta puasa, tapi ini puasa wajib beda ya, puasa sunnah. Orang minta sedekah. Puasa Al-Baqarah ada 5 ayat, An-Nisa sudah surah kedua, Al-Maidah 3, Maryam 4, Al-Ahzab 5, Mujadilah 6, yang terakhir Tahrim. Di 7 surat aja. Ya, download Kak, di Play Store ada Al-Quran.